warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati. Saya ingin menjelaskan mengenai pengertian momentum dan impuls. Momentum dan impuls dalam pembahasan fisika adalah sebagai salah satu kesatuan, karena momentum dan impuls merupakan dua besaran yang setara. Dan besaran dikatakan setara seperti momentum dan impuls bila memiliki satuan sistem internasional atau SI yang sama atau juga dimensi sama, seperti yang sudah dibahas dalam besaran dan satuan. Berikut adalah rumusnya. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat. Atau impuls adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Berikut rumusnya. I sama dengan F dikali delta T. Keterangan, I adalah impuls, satuannya N per S. F adalah gaya dan satuannya N, dan delta T itu selang waktu dan satuannya S atau sekon. Di sini soal impuls. Sebuah benda mempunyai massa 20 kg, dipukul dengan gaya 60 Newton. Jika gaya bekerja selama 0,2 sekon, besarnya impuls pada benda itu adalah. Di sini kita cari diketahuinya dulu. Diketahui, sini ada M. M sama dengan 20 kg. Di sini ada gaya. Gaya F sama dengan 60 Newton. Di sini ada waktu atau delta T sama dengan 0,2 second. Yang ditanya besarnya impuls pada benda itu. Jadi ditanyakan I titik-titik. Kita jawab. Di sini massa tidak kita pakai, kita hanya memakai gaya dan waktu saja. Jadi rumus impuls I sama dengan gaya dikali gaya atau F dikali delta T. Jadi I sama dengan F-nya 60 Newton dikali delta T-nya 0,2 sekon. Sama dengan ininya coret, jadi 6 dikali 2 sama dengan 12 Newton per sekon. Maka besarnya impuls pada benda itu adalah 12 Newton per sekon. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati. Saya ingin menjelaskan mengenai hubungan impuls dan momentum. Salah satu hukum Newton mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perkalian massa dengan kecepatan. F sama dengan M dikali A. Jika hukum Newton kita masukkan rumus, jadi I sama dengan F dikali delta T. Maka F sama dengan M dikali A. M dalam kurung V2 dikurang V1 tutup kurung delta T. F delta T sama dengan M V2 dikurang M V1. Saya Devina Tantri akan menjelaskan tentang tumbukan. Tumbukan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga tumbukan tidak lenting sama sekali. Untuk mengetahui jenis tumbukan dapat dilihat dari nilai koefisien restitusinya, yaitu nilai negatif dari perbandingan antara besar kecepatan relatif kedua benda setelah tumbukan dan sebelum tumbukan. Untuk rumusnya sendiri yaitu E sama dengan P aksen 1 dikurangi P aksen 2 per Pi 1
dikurangi Pi2. Tumbukan lenting sempurna adalah peristiwa tumbukan yang terjadi jika energi kinetik pada sistem tersebut adalah tetap. Berlaku juga hukum kekekalan energi kinetik. Contohnya yaitu peristiwa tumbukan pada bola biliar. Tumbukan lenting sempurna rumusnya yaitu M1Pi1 ditambah M2Pi2 sama dengan M1Pi1 ditambah M2Pi aksen 2 atau M1 dikurangi Pi2 sama dengan Pi aksen 2 dikurangi Pi aksen 1. Selanjutnya, tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah peristiwa tumbukan yang terjadi jika pengurangan energi kinetik sistem. Tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, yaitu dengan rumus M1Pi1 ditambah M2Pi2 sama dengan M1Pi aksen 2 ditambah M2Pi aksen 2. Tumbukan tidak lenting sempurna. Tumbukan tidak lenting sama sekali atau tidak lenting sempurna adalah peristiwa tumbukan yang terjadi apabila hasil akhir dari proses tumbukan membuat benda dalam keadaan menempel atau bergabung sehingga kedua benda dapat dianggap sebagai satu benda dan keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Contohnya, penembakan bandul balistik. Rumusnya yaitu Pi aksen 1 sama dengan Pi aksen 2 sama dengan Pi aksen 1. Contoh soal dan pembahasan hubungan momentum dan impuls dan juga tumbukan. Yang pertama yaitu Lionel Messi mengambil tendangan bebas tepat di garis area penalti lawan. Jika ia menendang dengan gaya 300 Newton dan kakinya bersentuhan dengan bola dalam waktu 0,15 sekon, hitunglah berapa besar impuls yang terjadi. Di sini kita tahu impuls itu sama dengan I sama dengan F atau gaya dikali delta T atau selang waktu. Maka I sama dengan 300 dikali 0,15 sama dengan 45 kg meter per sekon. Nomor 2, dua buah benda bergerak saling berlawanan arah. Benda A bermassa 4 kg bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 1 meter per sekon, sedangkan benda B bermassa 5 kg bergerak ke arah kiri. Kedua benda mengalami tumbukan tak lenting sama sekali. Jika setelah tumbukan kecepatan benda A menjadi 4 meter per sekon ke arah kiri, maka kecepatan benda B adalah. Dari soal tersebut dapat kita ketahui seperti berikut ini. Dan ditanyakannya yaitu V2 atau kecepatan awal benda B. Berdasarkan rumus koefisien restitusi diperoleh negatif V aksen 1 dikurangi V aksen 2 per V1 dikurangi V2 sama dengan 0. V aksen 1 sama dengan V aksen 2 sama dengan V1 sama dengan negatif 4 meter per sekon. Berdasarkan hukum kekekalan momentum diperoleh M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen sama dengan 4 dikali 1 ditambah 5 dikali V2 sama dengan 4 ditambah 5 dikali negatif 4. V2 sama dengan negatif 40 per 5 sama dengan negatif 8 meter per second. Jadi kecepatan awal benda B sebelum tumbukan adalah 8 meter per second ke sebelah kiri. Soal nomor 3 yaitu sebuah peluru bermassa 10 gram ditembakkan ke dalam balok balistik bermassa 0,99 kg. Jika peluru bersarang di dalam balok dan menyebabkan balok naik sejauh 80 cm dari posisi semula dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan awal peluru tersebut adalah. Dari soal tersebut kita dapat mengetahui seperti berikut ini. Nah, ditanyakannya yaitu Vp atau kecepatan awal peluru. Maka kecepatan awal peluru tersebut dapat ditentukan dengan Vp sama dengan Mp ditambah Mb dikali akar 2GH per Mp sama dengan 10 ditambah 990 akar 2 dikali 10 dikali 0,8 per 10
sama dengan 400 meter per sekon. Jadi kecepatan awal peluru tersebut adalah 400 meter per sekon.